Hurian nahina holongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai oras marihita saluhutna maminang. Selamat Paskah marihita saluhutna. Selamat Paskah matutu. Nunga sahakita tuminggu pesta Paskah na perjono ima di pardingotan di ari haheheo di Tuhatta Yesus. Jala kema di bagasan miguta sedarion huaso haheheo di Yesus. Alani adora masuk kita tu perminggota martanian mahita di bagasan rohat tadi. Amin. Marende mahita siang bukuede nomor sia kuntolu ayat saja dohot ayat 2. Marhite-hite goar di debata ama dohot goar di anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar riton di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Haleluya. Di Tuhan debata taido hatuau dohot hasangakon dohot hamuliaon dohot hagogoon na paheon Tuhan Yesus ido na pahehon dohot hita sebut ala ni Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Martani yang mahita ali Tuhan Yesus Tuhan nami nama dok mauliate rohami tuho ala diteluhol kodo dosa dohot hamateang mar hite-hite hama mateni ala disodangi ho tanoman nami asa marpakilimon nama ngolu hami ala ni haheheumi dan pola benabiar hami mida hamateang ay hodo ulu nami ruas mudo hami di paucatoro hami sian hahulohon tuhakilon sian hamatean tuhangunduan atau pargugui mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari pasangat peko di bagasan hapor siang nama guru pai masahat tami tulabungu. Amin. Mari kita sengguke nomor 20 sia ayat sada dohot ayat onon.
Marlas ni rohani taon diari kaeon ai tuan amitanon di surga dileon di sana gilirobe di sikrena otabe sumanu Tuhan filika. Tatagihon ma patit ni debata ima rom bidusada membuka sian ayat 10 sahatu ayat 17 aidangna uhailahon barita naulii ai habugo ni debata doi paduahon nasana korsea halak jabu di jumuluk dungi dohot do halak junani ai di papata bersisi hati goran di debata nasian hapor siaun tu hapor siaun pebar tu natar surat kian nama mundo partigori hinorhon ni hapor siaun nah ido sahatna atau rak mangilugu kemahita tuado pani debata laho bamulahon nahobar tu pati nai ale Tuhan debata saya panungui mahami mamulahon nahobar tu pati ni amin. Tapuji Tuhan ta sian bukuede nomor 677 ayat saja dohot ayat 2. Tato pokima dosata tuadu panidebata martangi yang mahita ali Tuhan debata pagugu nasuhatu dusan jala amanami hujohami hormuna badiai ala natabugu tami marningot dosa nabi O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagade jolma alani hami namate jalana hehe sya namate namanai tu baragi candoho mangoti hon hami asi roham di hami saya patok tongma di hami roha hamolapeo tuho otondi porbadia pangakun di namarsak roha pamalum masalhut na bernit binahen di dosa nabi Romaho manginanehani asa malas ni rohan mamulahon lomo ni rohan Kodo parhitia dinasa asli roha sayurang tulak kami say tangihon mahami o ali debata ama anak dohoton di parbadia amin.
Tabigi mahata baga-baga ni debata tari waktu hasesani dosa. Molo tungadong manaki senamar dosa. Adong do pagodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai. Jala idana do pagdengganan tari waktu dosata. Alai dada koran tari waktu dosata. Dohot do tari waktu dosa isaluhut portibion. Hasangapon ma di debata dan dibincang. Amin. Mari kita yang buka di nomor 170 ayat saja dohot ayat 2. Kurian itu hatta tajahama hata di debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di buku Evangelium Yohanes bidu 10 saja membuka ayat 25 sahatu ayat 27 tajahama marsikat sorin dungi nina Yesus ma mado ibana audo haheheo dohot haguluan nama mudo na posea diau nang temate ibana jalan nama mulu jalan posea diau na sotupa mate ibana salelelena posea do sini dungi didokma tu ibana olo Tuhan na posea doa hodo Kristus anak di debata nanain roh tu portibion ima sahata martua maaka na upigi hata di debata jala na upioksa. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite buku ede nomor 52 ayat saja dohot ayat tu.
tidak koma hapor siau tai sogona hina tidak kon di dongata sa hapor siau bisa dok portidion rak mahita madok au porsia ide maka Jehovah ido ama makuku na sumatulusan na tumapalangi dohot tahon au porsia di Yesus Kristus anak ide maka Jehovah na sasadai imana di pohon di Maria naga digadian sianton di perbadian andorang sohabuan ido tuhanta na tumau na gerti di panghoman di Silakus nama terpaja lebih di haum yang senang na tuat tubonator di tanam na mulak lamboro di alam atau nama naik surga lahu tu siapa di mata Jehovah amanai perbuku nasuhat serusani di simak ibadah pada mulak suatu tanam mahu hal namamu doh namate au persea iton di parbadia jala arus sada kuria nabadia kuria hatopan halak Kristen akan nabadia doh ihasesan dosa doh ihatai namando mulak maguru sebut dari halak ramate doh ihamoruan nasora sudah amin tapi kima titik di bagasan ibuta sadaro. Jemaat yang terkasih, warta jemaat untuk kita hari Minggu ini pada 12 April 2020. Yang pertama, Minggu Paskah pertama. Hari ini kita telah memasuki Minggu Paskah pertama dengan tema Puasa Kebangkitan Yesus. 2. Persembahan bulanan bulan April. Pada hari ini Minggu 12 April 2020 Paskah pertama pada ibadah rumah kita masing-masing. Persembahan Minggu kita juga akan mengumpulkan persembahan bulanan April. Amplop persembahan bulanan dapat kita terima dari situa sektor kita masing-masing. 3. Warta keuangan dan persembahan minggu atau ibadah di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Ancol Podomoro yang telah mengadakan ibadah minggu di rumah dan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu melalui situa sektor dan melalui transfer ke Huria. Keadaan keuangan gereja kita akan kita wartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. 4. Buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro telah terbit untuk kita. Buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro edisi April 2020. Untuk itu kita dapat menerimanya dari situa sektor kita masing-masing. 5. Surat pastoral. Sesuai dengan surat pastoral dari Eporus HKBP, dari Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, maka seluruh kegiatan ibadah kategorial, sekolah minggu, pertanian sektor untuk sementara waktu kita tiadakan, dan ibadah minggu akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing hingga tanggal 13 April 2020 yang akan datang. 6. Ibadah Paskah kedua besok Senin tanggal 13 April 2020 kita akan beribadah seperti biasa di rumah kita masing-masing. 7. Dukungan doa. Marilah kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara kita ini supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Kita bawa di dalam doa kita supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan serta berkat kepada para dokter dan para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita virus COVID-19. Kepada anggota jemaat HKBP Ancol Podomoro yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, selalu penuh dengan berkat Tuhan buat Bapak, Ibu, saudara kami sekalian. Doa kami buat Bapak, Ibu, saudara kami, anggota jemaat yang sedang sakit saat ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus
terus berkarya untuk memulihkan dan menyembuhkan dari sakit penyakit. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu hari ini. Amin. Tapujima Tuhatta marhite buku ede nomor siap lonok ayat 1 dohot ayat 2 laos isom mahita pasahaton peleata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Umpama orang Batak mengatakan, manetes-netes aik udan, manetek masya bukulan. Upasoma sikka ni badan, sikka ni tangan masih jalangan. Labok bulung ni suhat, purguk di tongani harangan. Tumpe marhiteok kami pasahat tabe, nong surdu ma tangata masih jalangan. Karena itu kami seluruh majelis jemaat HKBP Ancol Podomoro lewat media ini mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita hari ini pada ibadah peringatan akan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian isi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya Aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kita saat ini disapa oleh firman Tuhan pada hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang dituliskan oleh Matius untuk menguatkan iman percaya setiap orang Kristen dan termasuk kita saudara-saudara sekalian, supaya iman kita tetap terpelihara dan terbangun dengan baik di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemarin pada hari Jumat yang lalu kita telah disapa oleh firman Tuhan lewat khotbah hari peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga dituliskan oleh Matius. Di sana diberitakan kepada kita bahwa tanda-tanda ilahi dari Allah yang menguatkan kebenaran tentang berita kematian Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian tanda-tanda itu berlanjut kembali pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu khotbah untuk kita pada saat ini. Ini dapat kita kutip, ini dapat kita ambil sebagai penguatan, karena firman Tuhan lengkap dengan saksi-saksinya telah membuktikan bahwa kebenaran berita kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh benar terjadi. Hal ini, jemaat Tuhan yang terkasih, kita dapat menghubungkannya dan merenungkannya serta menelaah seputar tanda-tanda ilahi yang terjadi sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah kepada kita lewat renungan khotbah peringatan akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, dan juga khotbah pada saat ini pada ibadah perayaan Paskah yang pertama. Sekilas kita diingatkan tentang nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh Allah sebelumnya tentang kebangkitan kehidupan yang akan diberikan oleh Tuhan Allah melalui satu orang yang telah memikul penderitaan lewat kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Nubuatan-nubuatan itu telah diberitakan oleh Tuhan Allah lewat nabi-nabinya selama masa perjanjian lama. Dan demikian juga nubuatan itu telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan bahwa bait suci Allah itu dirubuhkan dan Dia bisa membangunnya kembali selama 3 hari. Ditambah lagi tanda-tanda pada saat Yesus mati di kayu salib, tanda gempa bumi, serta tanda-tanda ilahi yang menunjukkan bahwa kubur-kubur itu terbuka semua setelah Yesus mati. Semua nubuatan-nubuatan itu yang dilengkapi dengan saksi-saksinya yang melihat nubuatan-nubuatan itu kemudian digenapi oleh Tuhan Allah, juga lengkap dengan saksinya
melalui peristiwa Paskah, melalui peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu yang diberitakan di dalam firman Tuhan yang dituliskan oleh Matius sebagai khotbah untuk kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah peringatan akan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hari ini untuk kita dengan tema kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita pertama sekali disajikan tentang hubungan dari nubuatan-nubuatan Allah, pemberitahuan-pemberitahuan sebelumnya akan janji datangnya keselamatan untuk umat manusia, lengkap dengan tanda-tandanya. Itu semua disajikan untuk kita, supaya kita mengetahui bahwa semua itu ada hubungan sangkut pautnya dengan berita-berita kedatangan juru selamat yang telah dijanjikan oleh Allah jauh sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang jemaat Tuhan, kita diarahkan untuk mengetahui dan mendengar serta merenungkan kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu jemaat Tuhan, dorongan kerinduan oleh orang-orang yang dekat kepada Tuhan Yesus Kristus, didorong oleh kerinduan ingin melihat Yesus dan memberikan yang terbaik kepada Yesus. Para Maria-Maria Yerusalem, perempuan-perempuan Yerusalem yang dulunya waktu penyaliban Tuhan Yesus mereka ada bersama-sama dengan Yesus, yang telah menyaksikan perjalanan penderitaan yang dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh kerinduannya, setelah sabat Yahudi berlalu, setelah sabat Yahudi terlewatkan, pada saat pagi-pagi benar, mereka sudah pergi ke kubur Yesus, tepatnya di taman yang dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea. Saudara Tuhan Yesus Kristus yang telah diselamatkannya, di sini diberitakan bahwa perempuan-perempuan yang merindukan Tuhan Yesus itu mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Ketika perempuan-perempuan Yerusalem itu datang ke kubur Yesus, mengalami suatu pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Tentu hal ini juga mau membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu sungguh luar biasa, dan juga membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu ada saksinya. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Matius di sini, pengalaman hebat yang dialami oleh perempuan-perempuan Yerusalem itu adalah yang pertama sekali mereka melihat dan mengalami terjadinya suatu gempa bumi yang hebat. Jika ini kita hubungkan dengan peristiwa tanda-tanda ilahi ketika Yesus mati di kayu salib, sepertinya tanda-tanda gempa bumi itu berlanjut dan dibuktikan digenapi pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rujukan dari tanda-tanda ilahi yang telah Allah nyatakan pada saat Yesus mati di kayu salib, ternyata itu mau menunjukkan bahwa lewat kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang berperang melawan maut, terjadi permusuhan, terjadi peperangan, dan akhirnya kuasa maut itu dikalahkan oleh kuasa Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah kebangkitan Yesus. Ini pengalaman pertama yang dialami oleh perempuan-perempuan Yerusalem yang datang ke kubur Yesus pada subuh hari Minggu setelah sabat Yahudi berlalu. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengalaman mereka, pengalaman yang luar biasa, di mana mereka melihat malaikat Tuhan duduk di atas kubur. Malaikat yang berwajahkan bagaikan kilat
bagaikan petir dan bajunya putih bagaikan salju. Perempuan-perempuan itulah yang telah menyaksikannya. Dan inilah bukti kedua bahwa perempuan-perempuan Yerusalem itu benar-benar menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya katakan di sini, jemaat Matius pada saat itu sebagai tujuan dari surat Injil yang dituliskan adalah orang-orang Kristen asal Yahudi, di mana orang-orang Yahudi selalu menginginkan tanda-tanda untuk memperkuat iman mereka. Itu makanya Matius tidak lupa untuk mengutip dan menuliskan tanda-tanda sebagai bukti kebenaran dari apa yang diberitakannya tentang Yesus Kristus. Itulah yang kedua tadi, membuktikan bahwa perempuan-perempuan Yerusalem itu, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, benar-benar menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tanda yang ketiga, pengalaman ketiga yang mereka lihat di tempat itu adalah penjaga-penjaga algojo-algojo penjaga kubur Yesus itu gentar ketakutan, pucat pasi seperti orang mati. Karena memang peristiwa itu di luar dari jangkauan pikiran manusia yang tidak pernah dialami oleh manusia sampai pada zaman itu. Jadi wajar mereka itu ketakutan sampai mereka pucat, sampai wajah mereka pucat seperti orang mati. Itu semua disaksikan oleh perempuan-perempuan Yerusalem. Yang keempat, pengalaman-pengalaman yang mereka alami yang membuktikan bahwa mereka itu menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus adalah mereka sendiri pun merasa ketakutan. Karena memang sebagai manusia yang manusiawi, ketika bertemu dengan hal-hal pengalaman-pengalaman yang belum pernah terjadi, pasti muncul ketakutan yang luar biasa. Getaran gempa bumi yang sungguh besar membuat mereka ketakutan. Sebagaimana rasa takut kita ketika terjadi gempa bumi yang sangat besar pada hari-hari yang lalu, sebagaimana rasa takut kita dengan terjadinya sekarang penularan virus COVID-19, lebih dari situ rasa takut yang muncul di dalam hati orang banyak, para penjaga-penjaga kubur Yesus, dan juga rasa takut yang terjadi di hati orang-orang yang ada pada saat itu, yaitu Maria Yerusalem. Kemudian jemaat Tuhan, pengalaman yang mereka alami, pengalaman luar biasa pada saat itu, mereka disapa oleh malaikat itu sendiri. Ternyata mereka mengalami suatu pengalaman yang luar biasa, di mana mereka mendapat sapaan malaikat Tuhan, di mana perempuan-perempuan sebagai saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu mengalami sapaan, berkata-kata dengan malaikat Tuhan. Mereka disapa oleh malaikat Tuhan dengan mengatakan jangan takut. Dan kemudian mereka diutus untuk memberitakan kebangkitan itu kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Murid-muridnya yang 11 orang yang lainnya. Dengan didorong sukacita, walaupun dibarengi dengan rasa takut, pengalaman mereka untuk merespon pengutusan itu, mereka bersukacita meskipun diwarnai dengan rasa takut. Mereka langsung bergerak untuk menemui murid-murid Yesus, untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan keterbukaan hati mereka yang didorong oleh sukacita mereka karena Yesus sudah bangkit, mereka termotivasi
dan tunduk atas keputusan itu, tidak lama kemudian setelah mereka berangkat mau menemui murid-murid Yesus melaksanakan tugas pengutusan itu, dan ternyata di sana mengalami suatu pengalaman yang lebih luar biasa. Karena pada saat itu Yesus pertama sekali menampakkan dirinya kepada mereka. Pertama sekali perempuan-perempuan Yerusalem itu menjadi manusia pertama yang menerima penampakan diri oleh Yesus Kristus setelah Yesus bangkit. Kemudian Yesus memberikan pengutusan itu, menguatkan pengutusan itu lagi kepada mereka, supaya mereka pergi memberitakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dengan tujuan Matius menginventarisir pengalaman-pengalaman luar biasa, pengalaman-pengalaman rohani yang dialami oleh perempuan-perempuan Yerusalem itu, yang bertujuan untuk menguatkan iman percaya orang-orang yang mendengarkannya. Maka demikian juga pada saat ini iman kita dikuatkan jemaat Tuhan tentang kebenaran berita itu, bahwa Yesus yang mati telah bangkit dari kematiannya, karena sudah ada dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sesuai dengan tema ibadah Paskah kita pada saat ini, yaitu tema kuasa kebangkitan Yesus, tentunya firman Tuhan pada saat ini mau menyampaikan kepada kita hal-hal tentang kuasa di balik kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa yang memberikan suatu keuntungan kepada semua umat manusia di tengah-tengah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara jemaat Tuhan, apabila kita memakai istilah Paulus yang menyebut bahwa dosa itu adalah sengat maut, maka saya sekarang memakai istilah itu. Sengat maut ialah dosa. Racun yang membawa kepada maut itu ialah dosa. Karena oleh dosa-dosa manusia akan masuk ke dalam maut yang kekal. Dan maut itu akan berusaha menahan umat manusia itu supaya tetap berada di dalam maut yang penuh dengan penderitaan yang kekal. Maut yang melahirkan penderitaan yang kekal. Dan itulah yang terjadi bagi setiap orang yang belum terselamatkan. Itulah kenyataan hidup seluruh umat manusia sebelum Yesus membuka jalan keselamatan. Karena sebagaimana Paulus telah saksikan bahwa melalui satu orang maut itu telah masuk ke dalam kehidupan semua orang. Akibat dari dosa satu orang yaitu Adam, maka semua orang telah dimasukkannya ke dalam maut. Melihat kenyataan itu bahwa semua umat manusia oleh karena satu orang manusia yaitu Adam, berarti manusia itu secara umum telah berada di dalam maut oleh karena sengat maut. Sengat maut itu yang adalah dosa membawa manusia itu masuk ke dalam maut, masuk ke dalam kematian yang kekal. Karena sengat maut itu sangat berbahaya. Itulah yang mau dibaharui. Oleh karena keadaan itulah makanya Allah oleh karena kasih karunia-Nya ingin mengalahkan maut itu,
ingin menghilangkan sengat maut itu, mau menghilangkan kuasa sengat maut yang mau menghancurkan hidup umat manusia. Dan itulah yang mau dihilangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu usaha penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah lewat pengorbanannya di kayu salib dan lewat kebangkitannya dari kematian. Tanda-tanda yang mengatakan, yang menunjukkan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah terjadi pada saat Yesus mati di kayu salib, yaitu kubur-kubur terbuka. Dan kemudian itu terjadi lagi tanda-tanda itu pada saat peristiwa kebangkitan Yesus pada hari Minggu subuh dengan terjadinya gempa bumi. Di situ telah dikatakan, telah dibuktikan bahwa Yesus yang telah mati itu ingin mengalahkan kuasa maut. Dan ternyata dengan proses perjuangan, proses permusuhan, perlawanan lewat kematian Yesus, lewat kuasa penyelamatan Yesus, yang akhirnya maut itu kalah, sehingga kubur-kubur itu terbuka dan tidak tahan lagi menahan orang-orang yang mati di dalam Tuhan tetap di dalam maut itu, karena kebangkitan Yesus mempunyai kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang tadinya sudah mati oleh karena sengat maut, yaitu dosa. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus membawa kuasa yang luar biasa untuk kita jemaat Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harusnya bersuka cita setiap kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena memang lewat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu kita diingatkan bahwa kita itu telah dihidupkan kembali. Yang tadinya kita itu berada di dalam maut, yang tadinya kita ini sudah menjadi korban sengat maut dan membuat kita berada di dalam maut, lewat peristiwa kebangkitan Yesus kita telah ditarik dari maut yang kekal itu. Kita telah dijauhkan dari sengat maut itu, yaitu dosa yang kita lakukan itu. Itulah kuasa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit untuk membangkitkan. Lewat kebangkitan Yesus, Dia hidup kembali. Maka kita yang tadinya sudah mati karena dosa kita telah dihidupkan kembali melalui karya penyelamatannya di dalam kebangkitannya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, dari semua berita Injil yang disampaikan oleh Allah kepada kita, terutama tentang berita seputar kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah kita dengarkan pada hari Jumat yang lalu di dalam ibadah peringatan akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, dan juga sapaan firman Tuhan untuk kita saat ini yang juga diambil dari Injil Matius, berita seputar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu hal, tidak ada hal lain yang Tuhan inginkan dari kita selain daripada yang pertama, supaya kita tetap percaya dan bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya iman kita semakin bertumbuh dan bertumbuh selama kita hidup sampai akhir hidup kita. Yang kedua, hal yang diharapkan oleh Tuhan Allah dari kita lewat sapaan firman Tuhan Allah selama 2 kali ibadah hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus saat ini. Yang diharapkan Tuhan dari kita adalah supaya kita masing-masing berjuang untuk tidak memberikan diri ditancap oleh sengat maut, yaitu dosa. Supaya kita tidak memberikan diri kita lagi ditancap oleh dosa itu. Kita tidak terjerumus lagi ke dalam dosa. Jika kita melakukan berbagai cara, jika kita sudah melaksanakan berbagai usaha semaksimal mungkin untuk menghindari diri kita dari virus corona, oleh karena rasa takut kita, sampai dengan cara stay at home,
sampai dengan cara cuci tangan setiap saat sampai kulit tangan kita tipis, sampai kita setiap masuk rumah langsung ke kamar mandi, sampai kita berusaha dengan cara jaga jarak 2 meter, sampai kita menerapkan cara supaya pesta-pesta ditunda, menjaga diri tidak berjabatan tangan, yang biasanya kita berjabatan tangan. Semuanya itu sudah kita lakukan sebagai usaha untuk menghindari tancapan virus corona dari tubuh kita. Karena kita merasa virus corona itu sangat berbahaya. Virus corona itu menakutkan. Jemaat Tuhan, beratnya penderitaan yang diakibatkan oleh sengatan virus corona itu sebenarnya tidak sebanding dengan penderitaan yang diakibatkan oleh sengat maut. Sebab penderitaan yang diakibatkan oleh sengat maut itu adalah penderitaan yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana usaha kita untuk menjaga diri kita dari serangan virus corona saat ini? Bagaimana maksimalnya kita membuat usaha supaya kita tidak terjangkit virus corona saat ini? Sudah seharusnya lah kita itu sebagai orang Kristen lebih berusaha lagi, lebih menjaga diri kita supaya sengat maut itu tidak menghampiri hidup kita. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah berjuang lewat perjuangan yang sangat berat yang dia lakukan untuk mengalahkan sengat maut, mengalahkan dosa itu supaya kita tidak masuk ke dalam maut yang kekal. Lewat penderitaannya itu, seharusnya demikianlah kita harus lebih berjuang terus dan terus berjuang yang sekuat-kuatnya untuk menghindari, menjauhkan diri kita dari sengat maut, yaitu dosa itu, supaya kita bebas dari maut yang kekal yang telah dikaryakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Kalau Tuhan Yesus telah memberikan kehidupan kepada kita, kita harus menyambutnya dengan baik, supaya kehidupan kekal yang telah dikaryakan itu bisa kita alami. Jika kita lemah, kita tidak berjuang memperjuangkan karya Tuhan Yesus Kristus dengan cara menjaga diri kita supaya kita tidak kena lagi dengan sengatan maut, supaya sengat maut itu tidak menancap kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan mendapatkan itu. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu makanya poin yang kedua yang Allah harapkan dari kita lewat renungan ini adalah supaya kita masing-masing berjuang, memberikan diri kita ini kepada Tuhan dan menghindari diri kita dari tancapan sengat maut, yaitu dosa. Yang kemudian jemaat Tuhan, lewat firman Tuhan pada saat ini, Allah mengharapkan dari kita supaya kita tetap merindukan Tuhan Yesus Kristus selama kita hidup. Sebagaimana Maria Yerusalem dan murid-murid Yesus pada saat itu yang merindukan akan Tuhan Yesus Kristus, demikian juga harusnya kita tetap merindukan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Sebab sesuai dengan kenyataan yang kita lihat lewat kesaksian berita Injil Matius ini yang menjadi khotbah untuk kita pada saat ini, setiap orang yang merindukan akan Tuhan Yesus Kristus, maka kepadanya lah Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri, dan dialah mereka itulah yang akan turut bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus memasuki kota yang kudus, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Allah lewat tanda-tanda ilahi yang terjadi pada peristiwa kematian Yesus Kristus
bangkitnya orang-orang kudus dan bersama-sama dengan Yesus memasuki kota kudus dengan penuh sukacita. Jadi Allah sangat mengharapkan kita semua jemaat Tuhan yang terkasih, supaya kita itu sungguh-sungguh menaruh rindu kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan dimotivasi menjaga hidup untuk tidak memberi diri kepada dosa. Maka saatnya nanti Tuhan akan menampakkan dirinya kepada kita. Pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di surga, di kota yang kudus, kota yang mulia, yang penuh dengan sukacita dan kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir jemaat Tuhan yang terkasih, melalui firman Tuhan pada saat ini, Allah mengharapkan kita semua umat-umat Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, supaya kita ini memberi diri menjadi saksi-saksi Yesus, supaya kita ini memberikan diri menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus yang membawa keselamatan kepada semua orang. Biarlah langkah kita ringan untuk diutus oleh Tuhan menjadi saksi-saksinya. Janganlah kita berberat hati, janganlah kita pelit memberikan hidup kita ini untuk dipakai oleh Yesus Kristus menjadi saksinya. Sebab keterbukaan hati setiap orang menjadi saksi Kristus, disitulah juga satu-satunya kunci utama untuk dapat bertemu dengan Yesus. Siapa yang bersedia, yang berkenan dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi saksinya, saksi Injil di tengah-tengah dunia ini, maka mereka-mereka itulah yang bisa bertemu dengan Yesus. Dan kepada mereka lah Yesus berkenan untuk menyatakan dirinya. Masing-masing kita pasti merindukan Tuhan kita menyatakan diri kepada kita, saudara-saudara terkasih. Oleh karena itu, marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Marilah kita menjadi orang-orang yang berbuahkan buah yang baik. Marilah kita menjadi surat-surat Kristus. Marilah kita sebagai sarana-sarana pekabaran Injil kepada semua orang, supaya semua orang mengetahui tentang berita keselamatan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh kematian dan kebangkitannya semua umat manusia memperoleh keselamatan. Dan disitulah kuasa kebangkitan Yesus, karena oleh kebangkitan Yesus Kristus tersedia keselamatan untuk semua orang, sehingga orang yang percaya kepada Yesus akan terselamatkan. Sengat maut tidak punya kuasa lagi untuk menghancurkannya, untuk mencelakainya, karena Yesus ada bersama-sama dengan dia untuk tetap memperoleh sukacita yang kekal, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami kuduskan, yang kami agungkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyediakan keselamatan bagi kami, yang telah mengalahkan maut, supaya maut tidak berkuasa lagi atas kami, orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami saat ini, biarlah itu boleh menguatkan iman percaya kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Biarlah itu menjadi kekuatan kepada kami untuk berusaha berjuang, menghindari diri kami dari sengat maut, yaitu dosa, yang selalu mengintai kami setiap saat, yang selalu mempengaruhi kami setiap saat. Kuatkan kami Tuhan, supaya pengorbanan dan jalan keselamatan yang telah Engkau karyakan untuk kami
itu boleh kami rasakan nantinya, itu dapat kami peroleh. Dan tetap pelihara rasa rindu bagi kami, rindu bertemu dengan Tuhan, dengan hidup menjaga diri atas sengat maut, menghindari dari segala perbuatan dosa, menghindarkan hidup kami dari segala perbuatan kegelapan, supaya kelak kami bisa merasakan pertemuan yang agung dengan Engkau yang kudus, supaya Engkau berkenan mempertemukan dirimu kepada kami, dan bersama-sama dengan Engkau kami bisa masuk ke kota yang kudus, kota yang kekal, kehidupan yang kekal di surga. Kami serahkan hidup kami ini kepada-Mu ya Bapa. Pelihara hidup iman kami, sertai kami ketika kami berjuang untuk mempertahankan hidup iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Bapa di surga, sukacita kami tetap pada saat ini mengingat karya keselamatan yang telah Engkau ciptakan untuk kami. Meskipun kondisi lingkungan kami yang diwarnai dengan ancaman-ancaman virus corona, ancaman itu tidak bisa mengaburkan sukacita kami, karena virus corona itu mengancam kehidupan yang sementara. Tetapi keselamatan yang telah Engkau karyakan lewat peristiwa kebangkitan-Mu yang kami peringati saat ini, itu merupakan karya keselamatan yang kekal, supaya kami bersama-sama bisa merasakan sukacita yang kekal, bebas dari maut, bebas dari hukuman, kekekalan oleh karena dosa-dosa kami. Berikanlah hati kepada kami, hati yang lebih takut terhadap hukuman maut daripada semua ancaman-ancaman sementara, ancaman jasmani yang pasti terjadi, yang pasti kami alami selama kami hidup. Supaya kami tidak terlebih takut kepada semua ancaman-ancaman jasmani itu, sehingga dengan prinsip hidup yang demikian, hidup kerohanian kami tetap terarah kepada kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, dan kami berjuang untuk mengalahkan, menghindari diri kami dari apa yang lebih kami takuti, yaitu sengat maut. Bapa di surga, berikanlah sukacita itu kepada semua saudara-saudara kami, kepada kami semua. Meskipun ada dari antara kami yang sakit, meskipun ada dari antara kami yang bergumul oleh karena kehidupan yang sementara ini, izinkan kami bersukacita bersama. Bukalah hati kami untuk mensyukuri segala pengorbanan, mensyukuri karya keselamatan yang telah Engkau ciptakan untuk kami, supaya kami tetap bersyukur penuh dengan sukacita menjalani hari-hari kehidupan kami di hari yang akan datang. Ya Tuhan, kembali kami memohon kesembuhan dari Engkau untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Dan kembali juga kami memohon kekuatan daripada-Mu untuk saudara-saudara kami yang turut ambil bagian untuk menolong para korban COVID-19. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka, tolong mereka di saat melakukan tugas mulia itu. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu kepada-Mu saja.
Tuntunlah setiap pribadi lepas pribadi. Tuntunlah kami semua, keluarga per keluarga, khususnya umat jemaat HKBP Ancol Purworejo. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon, kabulkanlah doa kami. Amin. Kuria di Tuhata, taparadima piliaka, makamalatihu kekebasa ni dikata, tapi lehu may uhut marete sembuk kede nomor sia ulun sana. Tapasahat mah pelian na tapakumon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Ginjang hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho. Saijado may gabi uwap na husus di judong pasu-pasu may jararamoti asa huparhasyak kami pelianom pati buhuk karajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio buhay marohanami marhite-hite tonting asalang utadahami godang ni silehon-lehon nito kami asalang gir-gir kami madok mauliate Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami jala parasirohan. Mauliate marohanami jala pujur nami ho. Ala naung ditubuh ko hami padua halihon. Siang godang ni asini roham. Tupak kirimun na mangulu marhite-hite. Haheheo ni Tuhan Yesus Kristus siang namanya. Nung agabe si padua jala si pangulu anak mi dihami jala ibana Tuhan nami ibana uru nami si ihuton nami
namarlas ni roha do hami nuain marningot haheheon nai nunga talu sibolis talu hamatean talu banua toru dang madir de hami bida hamatean doho sorokna ay nunga monang Tuhan nami hulu balang na bugui ibana do manugihok kami siya kamatian tu haheheo sulit alani i ubayin hupang iduhami saya si maroham pato gumahapor siyaw nami maniok barita na uli asaw nang ganggu roha nami dinahubulut kami hamatian say sungguli maroha nami doho roha ni dungan nami asarap hehe hami siyan parrohaw na rugi asa tarulahok kami parangi na ibaru say pasu-pasu mahuriam dohok parbarita na ugi na mamaritahon haheheon ni Tuhan namin asalam tersunggul akka na pedem roha jala hehe siyan dosa nabi say papos maroha nami makkapursiyai nang mardami jala merdumu hami tuho ala ni perdengganan na pinatupa ni anakmu say pasaban jala pamalu maroha nami toppa maroha na yes dohotod di na masihohot di bagasak kami asa tahajon cukup kami nang pitor hami ala ni hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus say sungguli mapakiriwan na mangurdi hami asa tarapul roha nami marningot akadoman nami naum jumolo ni alami jala asa tarapul roha nami manaon si taonon di hasiaman saya pulima akanamatean na dangol na pugus naso marina akanamaberu doho akanamalungun tubarua gicang marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin aleya manami na di banua gicang say pinarbadia magwarna say Roma harajamu say sauk maloma ni roham di banua tomon songon na di banua gicang lehum matu hami sadarion hangurua siapare sesa madosa nami songo panesa nami didosa ni dongan na mardosa Tuhan unak kami tokihot tu pamucunan palua mahami sian pangago mulak mahamu di bagasa damai jala-jalo hamuma pasu-pasu itu hatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disodakon Tuhan debatama bohina Tuhan jala asima rohana nidaho didupakon Tuhan debatama bohina Tuhan jala di pasaur homma damena tutup dini horas malihita saluhuna Horas huria di tuhata songonima nabui hupatu pahami acara perminggu di hita di minggu pesta perjulu perningutan
hari hahehe itu hata Yesus Kristus. Sopola mapakurangi akka kondisi nama main di 2 tahun sudema hita marlas di roha dinamar ningot hari hahehe itu hata Yesus Kristus ini. Jalan hitiom matong di hamil kedua mewakili sudi majelis jemaat HKBP Ancol Podomoro hulu-hulai hai mamaddo selama pasca di hita saluhuna Selamat Paskah matutu. tu hari mersubut hirim durohanami rak merpungu musehita marsau di bagas tabi pasau ho dirita tu dia bata tinalau patupa parmingguon ima pesta padua ho pardingotan ari hahehe di tuhata Yesus Kristus jala adunggo iparadi hudiata panduan ibadah tu minggu pasca padua ho dihita saluhuna songonima gua siap kami parhalaru di hudiata HKBP Ancol Podomoro nanaing sipatu kota saluhut huria HKBP Ancol Podomoro tuhat tama na masu hita horas Oh,